saluhutna roha imana mangaramu tiak hati-hati roha nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhutna dihamuna kamanami nang inanami barita nauli nagabi renungan manang jamita dihita di minggu tasadarion minggu Advent napa dua honon di mana tersurat sian Lukas bitutudu mamuka maisian ayat naparjulu satu ayat napa onopon Lukas bidu tudu ayat sada satu ayat ono ujaha madihita ison tapai hidup madi bagasan rohata pasal 15 tahun kina rajau ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea ditiki ni akaraja naupaton si Herodes di luat Galilea si Filipus dongan nasaama di luat Iturea do Trakoinitis si Lisanias di luat Abilene uju si Hannas dohot Kayapas si tua ni Malim Roma hata di debatatu si Johannes anak ni si Sakarias di Halongonan gabi ditopot ibana masa dok luat kumaliang batang aik Jordan di jamitahong mapadidion hamubau ni roha lau pasisahot dosa khobar tu natar surat di buku parjamitahon ni panuriran Yesaya suara ni nama jojo di Halongonan paturi hamu madalan di Tuhani pahornop hamu masih dalananna ikogo hadonasa rura jala si parejeto donasa dolok dohot butul-butul si patigoro dona bikuk jala si pados-doson namar buki-buki jala idaun ninasa daging do haluaun nasian debatan ido sahatna dihamuna kamanami nang inanami ruas ni tuhata na kinaholongan di bagasan Kristus Yesus barita haroro ni Kristus tu portibion ima barita na tung macai rikot si tangihonon ni jolma jala tung macai rikot si parohonoton ni akajolma berita kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini berita yang paling penting dan lebih penting daripada segala-galanya. Jangan sampai ada orang yang tidak mendengarkan, tidak memahami, dan tidak memberikan hati untuk mendengarkan berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Karena berita kedatangan Tuhan Yesus, saudara-saudara, sedang membawa keselamatan kepada setiap orang yang mau menerimanya, yang mau sungguh-sungguh, saudara-saudara, memperhatikan apa yang mau dinyatakan oleh kedatangan Yesus ke dunia ini, dan mau mempersiapkan dirinya untuk apa? Menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Jadi jangan sampai ada orang yang mengeraskan hatinya. Jangan sampai ada orang yang menganggap bahwa pemberitaan ini hanya pemberitaan dongeng saja. Tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, ikhlas, kita harus menerima, membuka hati kita, saudara-saudara, dengan damai dan sukacita di dalam Kristus itu sendiri. Minggu kita hari ini adalah minggu Advent yang kedua. Ini adalah persiapan buat kita, saudara-saudara. Melalui minggu Advent ini diingatkan kepada kita, saudara-saudara, supaya kita betul-betul parade diri, benar-benar mempersiapkan diri. Apa yang paling penting, persiapan kita untuk menjamu Tuhan Yesus, itu yang harus kita persiapkan. Memang penting gabah-gabah, memang penting pohon terang, memang penting seluruh hiasan-hiasan, memang penting baju-baju. Hendaklah kita rapi, hendaklah kita cantik, hendaklah kita betul-betul bagus ketika kita apa? Datang ke hadapan Tuhan. Mana baju kita yang terbaru, mana sepatu kita yang terbaru, mana yang kita miliki dalam hidup kita yang terbaik, itu yang boleh kita pakai, kita persembahkan untuk Tuhan. Tetapi bukan untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita sedang memiliki baju baru, bahwa kita sedang memiliki sepatu yang baru,
bahwa kita saudara-saudara sedang mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Tetapi kalau kita memakai segala sesuatu hanya karena rasa penghormatan kita untuk Tuhan, karena Tuhan itu begitu berharga bagi kita. Bayangkan saudara-saudara, tadi hari nasalku pajupang kami dohot nang wali kota. Kadang-kadang berjumpa dengan wali kota ini semua orang cari muka, ya kan? Cari muka. Dialah yang paling pintar, dialah yang paling hebat, dialah yang paling mungkin kaya. Maka kadang-kadang berhadapan dengan apa? Dengan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh, pejabat-pejabat. Orang betul-betul mempersiapkan diri, ya kan? Pakaian yang terbaik, gaya yang terbaik. Kalau bisa semuanya luar biasa. Yang saya mau katakan saudara-saudara, ketika ketemu dengan wali kota saja, kita berupaya untuk apa? Untuk mempercantik diri kita, tampilan kita. Kalau bisa baju, kita baju yang baru. Kalau bisa sepatu, kita sepatu yang baru. Dasi, semuanya yang baru. Hanya untuk bertemu dengan pejabat. Saudara-saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Dipagelin musuh kecil-kecil. Yesus adalah Tuhan. Lebih penting dari hanya sekedar pejabat. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke dari gila-gila hormat. Kalau pajupang dohot pejabat, dohot orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya. So ima tunduk-tunduk nah kata semua. Kenapa kepada Tuhan kita tidak tunduk? Tidak benar-benar mengakui kuasa. Begitu luar biasa. Makanya saudara-saudara, ketika Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan kedatangan Tuhan Yesus ini, dia berdiri di mana? Di gurun pasir itu, di padang pasir, di Yordan itu. Karena begitu banyak orang yang akan berlewatan ketika itu, masuk dan keluar dari Yordan itu. Yordan adalah tempat orang berlalu lalang. Ketika itulah disampaikan oleh apa? Oleh Yohanes berita pertobatan itu kepada mereka. Yesus Kristus Tuhan kita datang. Mari mempersiapkan diri, mari menyambut Dia, dan kita juga berupaya apa? Untuk mempersiapkan hati kita. Bayangkan saudara-saudara, bisakah kita pikirkan kalau sekarang mungkin, kalau gaya Yohanes memberitakan firman Tuhan, mungkin kita semuanya akan tertawa-tertawa dan mungkin geram melihat. Coba jomo lobor hatma pada tetap bulun nuain, tujabu dia mata hutayan, tujabu dia mata pasaribu. Selamat datang sama pasaribu itu. Oras bah. Ya. Manang tujabu dia mata si majutak, tujabu dia mata si obing, dot nang raja buku sudah kita. Ya kan, apa tiki mulung dope kita. Amang raja buku, amang si majutak, amang pasaribu, dungoho ngaro Kristus naingro nama Kristus. Ya kan, bertobat maho. Bah, unang-unang peribot tamu do golok ratu hawat. Kurang ajar padito. Ada masukmu. Ya kan? Jol mamulung. Ibarita hoko barita semua ini. Ya, bamulutung roh Kristus baroma tu si. Harusan na tuau. Bayangkan saudara-saudara, Yohanes dia berteriak-teriak, dia memberitakan bertobatlah, Yesus akan datang, bertobatlah. Itulah pentingnya saudara-saudara Pak, berita kedatangan Tuhan Yesus. Itu lebih penting daripada segala-galanya. Berita kedatangan Yesus harus sampai kepada setiap orang, harus didengarkan setiap orang, supaya orang betul-betul apa? Mempersiapkan hati dan pikiran. Bapak Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang perlu kita persiapkan? Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara-saudara, bertobatlah. Kata bertobat datang dari kata metanoia. Metanoia artinya change of mind, berubah pikiran. Kita harus mengubah pikiran kita. Jangan sampai lagi pola-pola yang lama. Rasul Paulus mengatakan barang siapa yang
ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, yang baru akan muncul. Apa perilaku yang baru? Itu perilaku di dalam Tuhan. Kalau dulu kita terbiasa untuk berkata-kata yang tidak baik, kalau dulu kita terbiasa untuk berbohong, kalau kita dulu terbiasa untuk berkata-kata kasar, alai ketika dikatakan bertobatlah, change of mind, artinya kita harus berubah. Jangan lagi sampai perkataan kita, perkataan-perkataan yang dulu, perkataan-perkataan kesombongan, perkataan-perkataan keangkuhan. Tetapi hendaklah perkataan kita menjadi perkataan yang penuh sukacita. Perilaku kita juga menjadi perilaku yang terus menjadi kesukaan bagi banyak orang. Coba bayangkan, kadang-kadang memang melihat gaya orang yang angkuh, yang sombong itu enak orang, ya kan? Saya tidak tahu kalau ada kita yang diperlakukan oleh orang lain dengan sepele, nggak dianggap, nggak dipandang keberadaan kita. Bagaimana perasaan? Kalau ada orang ketika kita datang, ngarobi mana? Lau. Kalau ada orang yang yang dicampakkan, yang ditolak, hanya karena dia bukan orang apa-apa. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain yang mungkin lebih hebat dari kita, bagaimana perasaan kita? Mari lihat dalam setiap pertemuan. Lihat dalam setiap pertemuan. Biasanya dalam pesta, dalam Natal pun. Apalagi di kantor-kantor yang besar. Datanglah di situ presiden, datanglah di situ menteri, datanglah di situ pejabat-pejabat negara. Berharga kita di situ. Makanya saudara-saudara, bisa kita rasakankah kalau ada pejabat yang di sekitar kita, kita tidak dianggap di situ. Bertemu muka, kita bertemu dengan mata pandang, tapi dia tersenyum pun tidak. Misalnya digeserkan saja pun, misalnya sedikit wajahnya begitu melihat kita, senyum dia, ya kan? Ada pejabat, ada dirjen misalnya untuk orang-orang yang pegawai negeri, ya kan? Atau wali kota datang, dilihatnya kita di situ sebagai pegawai negeri, dia langsung melihat bertatapan muka dengan kita dan dia tersenyum. Rasanya sukacitanya luar biasa. Yang saya mau katakan saudara-saudara apa? Kalau kita merasa menderita, tidak diperlakukan, tidak dihormati, tidak dihargai, demikian juga hendaknya kita memperlakukan orang lain juga demikian. Jangan sampai ada orang yang yang terlalu merasa tinggi sekali dengan dirinya. Tidak ada orang yang paling hebat di dunia ini. Yang hebat adalah Tuhan saja, ya kan? Kita sudah melihat saudara-saudara, ada begitu banyak orang ketika dia pejabat sangat-sangat dihargai, tapi ketika dia sudah tidak pejabat lagi, tidak dihargai orang lagi. Maaf saja, di gereja juga begitu. Di gereja juga begitu. Ai tiki pareses, tiki eporus, ya kan? Basudi jodolma. Ya terus terang aja. Unang ai tiki dorak so eporus, sude eporusi, babur duhia do martel epotu. Anggiah butido ya. Ya kan? Dia telepon kita. Semuanya kompak sekali bawa kabar, ya kan? Alai numbongot ibana gabi pimpinan, horas ba bapak, horas ba opung, disengkobe dan disengkobe. Itu. Dan saudara-saudara, orang-orang yang seperti itulah yang bisa kena post power syndrome. Orang
ketika memakai jabatannya tidak dengan rendah hati, dengan tulus, dengan penuh kasih, maka kehormatan itu akan hilang darinya. Dan setelah dia tidak memiliki jabatan itu lagi, makanya dia tidak dihargai orang lain. Makanya ketika kita memiliki pekerjaan, memiliki harta, memiliki jabatan, jangan sombong. Jangan sombong. Ada banyak orang yang bisa jatuh ekonominya. Dari yang dulu kaya sekali, yang tidak akan mungkin kita merasa bahwa dia akan jatuh, tapi jatuh. Dan terus terang, adakah orang yang memperhatikan dia? Tidak ada. Makanya itu yang dikatakan bertobatlah. Ya. Jangan sampai kita selalu menjadi menjadi orang yang sombong dan angkuh. Tapi kita harus betul-betul merendahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan di sini saudara-saudara ada beberapa pertobatan yang dikatakan. Yang pertama, taringot tuaha. Taringot itu lembah, ya kan? Artinya melambangkan penderitaan, melambangkan kesedihan, melambangkan ketersesakan kita. Kalau di situ dikatakan saudara-saudara, kalau di bahasa Indonesia, setiap lembah akan ditimbun. Artinya saudara-saudara, supaya setiap orang-orang yang menderita, mengalami kesedihan, mengalami keterbebanan di dalam dunia ini, jangan sampai dia kehilangan iman percaya. Gudang kujolma mulu menderita, bergumul, tertekan, jadi tenggelam bu ibana di bagasan penderitaan. Apalagi dangadong jolma nama-napai, dangadong jolma yang merangkul. Saudara-saudara, dalam hidup ini kebutuhan satu hal kebutuhan yang penting buat kita adalah kebersamaan. Ya kan? Jadi kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang lain, tak ada yang mau menemani kita, penderitaan itu buat kita. Jadi makanya banyak orang ketika menderita ujungnya soalnya tuki terus, ya kan? Mars gudopong terus. Ya. Alai marhiti-hiti turpuk jamita tahun, jangan sampai orang-orang yang menderita menjadi menjadi lemah iman. Ingat, Tuhan akan datang. Semua berlalu. Makanya tetap semangat. Bangkitkan semangat kita. Apa yang bisa membuat kita bisa semangat, bisa tertawa, bisa menghilangkan pergumulan-pergumulan kita, ingatlah, bangkitkan. Jangan pikir orang lain tanpa beban. Jangan pikir orang lain tersenyum dengan gaya yang hebat, bahwa mereka tidak menderita, mereka tidak mempunyai pergumulan. Semua orang memiliki pergumulan. Tidak ada yang tidak memiliki pergumulan. Semua orang memiliki pergumulan. Siapa yang bilang pejabat tidak memiliki pergumulan? Memiliki pergumulan. Siapa yang bilang orang kaya tidak memiliki pergumulan? Bergumul mereka. Tapi ada orang dokon bergumul dua lihat ya mang, cuma pergumulannya berbeda. Molo saya masuk setiap bulan 6 miliaran rupiah mang tuh tabungan nasida, bergumul donasi. Bahasa bergumul, ona pajak mang, ya kan? Mulu 1 miliar setiap bulannya kena pajak. Jadi ujung-ujungnya saya marukil mai ibadah dia mabelok ko hepengon narohan. Saya pusing mai ibadah. Jadi jangan pikir orang yang punya uang banyak itu semuanya sukacita. Unang saya tak pikir misalnya saya di Leon Matuau ya kan? Hepeng nabudang daw. Enggak semuanya hanya karena uang. Tidak. Kita yang melihat orang-orang yang kaya itu seakan-akan semuanya senang. Tidak. Jadi oleh karena itu jangan menjadi rendah diri, kehilangan iman kita. Tetap semangat. Apa yang bisa membangkitkan semangat kita? Apa yang membuat kita bisa tertawa? Saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita, orang yang yang tidak bisa teguh dalam imannya, tetap berbahagia, bersukacita, maka
dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kan begini. Makanya banyak orang yang menderita, di samping dia jadi rendah diri, mau bunuh diri. Ada orang yang jadi gila. Hati-hati, kalau kita sampai gila karena penderitaan kita, kalau buat saya, berarti orang yang seperti ini tidak akan layak masuk surga. Karena apa? Karena dia hanya mengandalkan pikirannya. Kalau andaikan dia mengandalkan Tuhan, maka dia tidak akan terbeban. Dia tidak akan menderita dengan apa? Dengan pergumulannya. Maka dia akan bersukacita. Cara pandangnya yang mungkin berbeda. Itu. Mungkin inilah jalan Tuhan bagiku, supaya aku tetap dekat kepada Tuhan, supaya aku tetap mengandalkan Tuhan, supaya aku tetap terus berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Itu yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang menderita. Justru bukan apa? Jadi rendah diri, bahkan stres karenanya. Yang kedua, saudara-saudara, bertobatlah, yang bengkok jalannya harus diluruskan. Jadi orang-orang yang selama ini selalu tinggal dalam dosa, tinggalkan itu semua. Itu yang saya katakan di hari Minggu yang lalu. Penghiburan kita bukan penghiburan soal duniawi saja. Cari penghiburan yang bisa mendekatkan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Pensiun mata si pasaribon, ya. Apa yang bisa mendekatkan? Apakah karena pekerjaannya sudah tidak ada lagi, lantas dia tidak bisa lagi mendapatkan sukacita? Itulah makanya orang jangan bergantung, menggantungkan diri kita hanya karena uang. Sebentar sekali orang menjadi drop dari kesehatannya, drop dari cara berpikirnya, ujungnya stres, terbeban. Pikirkan apa yang bisa menyukakan. Mungkin kita bukan bagian orang yang terlalu beruntung, tapi ketika kita melihat ada penderitaan orang lain yang lebih berat dari kita, ketika kita boleh menyapa dia, ketika kita boleh bercengkerama dengan dia, apalagi ketika kita bisa membantu dia, maka naiklah sukacita kita. Tidak menderita lagi kita karena itu, ya kan? Makanya saudara-saudara, melalui itu supaya kita berpikir apa yang perlu kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau konsentrasi kita hanya memikirkan, aduh pensiun na mau, dangadong beulauku, stres na mau, terbeban na mau, stres mah kita. Tapi kalau kita anggap bahwa pensiun adalah bagian waktu untuk kita lebih banyak untuk berkarya, apalagi apa? Melayani Tuhan, tidak akan pernah ada orang yang terbeban memasuki masa pensiun. Alai makana unang Holland di Jabu. Mari sekali-sekali jalan-jalan. Ya kan, jalan-jalan, lihat. Apalagi akan nama tua misalnya, ya. Mari kunjungan kan, ngagudang be tikimuna, dangadong be waktu untuk apa? Nggak diatur oleh pekerjaan lagi kita. Nggak terbeban lagi kita dengan apa? Pekerjaan kita. Maka kita punya waktu yang lebih luang. Cari teman kita yang lama juga. Misalnya soal nama Taraja Gugu, Boirtong, ida mata sutahayan rapat nama tua mahamutong kan. Diisi mai kebersamaan ini, ya kan? Lasmaroha. Ola pajupang soal ibu ada kabarmu, imadah. Mulai acik patu bah. Oh lapakmu do teh. Au sudi ngamar sahid main innatong kan. Oh itu teh. Masih apulam mahamu sudi disi. Leleng mahamu mangulu kan lasmarohamuna. Ya kan, hidup ini hanya bukan sekadar apa? Bukan soal sekedar pekerjaan dan apa? Soal materi, tidak. Makanya jangan pernah stres ketika apa? Uang pun tidak ada, jangan stres. Jangan terbeban karena itu. Karena ada bagian-bagian lain yang lebih penting daripada hanya sekadar uang. Itu. Jadi makanya kita boleh mengerjakan pekerjaan yang baik. Makanya yang bengkok jalannya harus diluruskan. Ai lam matua jolma ikon lam lurus madalanna. Irotong dah. Ai molo lam matua jolma lam jugul lam takang
Apa yang jinambaran na disi. Jujur majo kita, ya kan? Molo lam ngasude disi. Ngasude marsai sakit, lam takang, lam keras kepala, hatana pe soboi be nenget-nenget, ya kan? Wah, udah repot kita menghadapi itu. Jadi makanya mari kita betul-betul memperbaiki diri, sehingga ketika kita semakin tua baru terlihatlah memang kita semakin bijaksana. Ati, kosong ini do prinsip. Nah, patuluhon yang tinggi hati harus merendahkan diri. Jangan lagi terus seperti itu. Ya, mulailah. Apalagi songona udah penakin ngalam matoras umur. Lam matoras umur, satabi ngalam sapuban di Simajujung. Ya, kadang gua madokon umur doa mang umurku ngalam matua. Alaya ko pangalahokku pangalahoni akan oposo doa mangin nato kan. Bah, repot doi memang. Makanya songona ni padita demak nahinan ate. Ya, umur sian warna. Sian leher tuturu amang inat tong kan. Umur 70 tahun doa mangin na. Alaya ko sianon 1 gijang umur 25 tahun doa mangin na. Repot doi yol masongoni. Molo umur 70 tahun naing mah pangalahona pe 70 tahun. Molo 60 tahun umur na pamereng ngape ikon pamereng ni 60 tahun. Unang 60 tahun 70 tahun ali pamereng nga lam umur 25 tahun. Bah siga dokter. Rusak kita, ya. Anggo halak nga lam matua alai say majekari dope. Pangarepot be. Ngabe alamat hancur mai. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa meneladani kehidupan kita, perilaku kita kepada yang lebih muda. Molo sampai adong anak kota bapak ini bagaimana sih? Ya kan, udah makin tua makin malu aku. Ngama tua wa bapak ngalam magoda ngau nganak boru biau. Molo iro kojol mah misalnya tua kadong aku misalnya, ya kan? Bapakmu kuliah tadi di situ ngomong-ngomong sama anak boruin nah. Repot dia. Bagari songoni baope. Poso udah pibat Poso udah pikireng. Ali kan datu mungkin anak bur bedongan nama kata-kata. Nggak lagi. Dang zaman nabi. Maka tai di hatuaon mapa katayon. Maka tai di haposon. Makanya jangan marah kalau anak-anak muda suka apa? Suka bicara tak kemana-mana. Karena memang itulah jangkauan mereka. Dunia ini masih dijangkau mereka. Tetapi kita yang sudah lebih tua memang harus berpikir lurus ke depan. Supaya apa? Supaya memang kita betul-betul mempersiapkan diri. Dan kita menjadi apa? Makanya orang Cina, ada warna pepatah Cina, hidup akan harus lebih bijaksana. Semakin tua harus semakin lebih bijaksana. Jangan lagi semakin tua semakin gudang akahata-hata nah orang tikos. Makanya saudara-saudara, jangan tinggi hati, harus merendahkan diri. Yang kedua, sian firman Tuhan ini nanaing renukonota. Percayalah dengan apa yang diberitakan. Unang ragu-ragu. Nakin di doki siang munakamang dota munakainang sian ayat 2 sada do ayat 2. Coba mari lihat di sini. Apalagi anak-anak muda dan remaja, camkan ini baik-baik. Lihat dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Apa yang mau dikatakan? Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Artinya waktunya jelas. Kapan itu terjadi? Tahun ke-15 dari pemerintahan apa? Kaisar Tiberius. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Baru apa? Berfirmanlah, datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes. Apa yang mau dikatakan kepada kita saudara-saudara? Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini artinya nyata. Itu menjadi sejarah, bukan pemberitaan kosong, bukan omong kosong, bukan dongeng. Ada begitu banyak orang yang dilemahkan imannya. Kenapa engkau boleh percaya kepada apa? Pemberitaan Alkitab, omong kosong semuanya. Saya mau katakan melalui pemberitaan ini, pemberitaan yang dikatakan Alkitab itu otentik, asli. Makanya jangan mau diombang-ambingkan dengan yang lain-lain lagi. Kalau kita percaya apa artinya? Kalau kita mengimani ini apa yang dikatakan itu benar,
berarti kita harus betul-betul apa? Menerima itu. Itu akan terjadi benar-benar kepada kita. Makanya unang tuis, jangan ada orang yang anggap remeh. Maaf, terus terang jujur, jangan sakit hati. Saya tahu kok bahasa tubuh kita. Siapa-siapa orang-orang yang apa? Yang betul-betul menerima firman itu. Bukan menghakimi saya, bukan. Tapi banyak orang yang masih mengeraskan hati. Saya mau katakan kepada kita, jangan keraskan hati. Lembutkan hati kita. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar kita terima menjadi kebenaran yang ilahi, yang menuntun kita. Maka niscaya itu yang ketiga, saudara-saudara, ya, ketika kita betul-betul menerima ini semuanya, maka orang yang menerima pemberitaan ini, dia akan memperoleh keselamatan. Itu yang ayat 6 itu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amuna kamangdo tamuna kainan jakok kita. Ya, ketika kita betul-betul merayakan Advent, berarti kita sedang merenung, memperbaiki kesalahan dan dosa kita. Masa Advent ini buat kita masa yang betul-betul berguna buat kita, supaya setiap orang betul-betul berada di bawah kaki Tuhan. Ya Tuhan, dari sejak dulu aku selalu menutup diriku untuk mendengarkan firman. Tapi hari ini firman-Mu menuntun kami, supaya kami sungguh-sungguh menerima, mendengarkan, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Jangan keraskan lagi hati. Justru kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Ido makana terus terang dang lo moro hakmu. Maaf, minta maaf udah. Molo kudok kon nasubuat wah. Nah, makana molo saya makata hatai. Masih gue-guitan. Aku nasubuat aku molo kubereng somoni. Lak sobubat maksud tuh molo tung di ibana dang apalariko. Kalau untuk dia tidak penting, ya kan, untuk dia tidak penting, tapi untuk orang lain itu penting. Jangan sampai gara-gara iman kita terganggu orang lain. Penting keselamatan itu. Makanya munakamang dota munakaina, cari tempat yang lebih tenang, yang membuat kita betul-betul khusyuk datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu sekali untuk dijamah oleh firman-Mu. Saudara-saudara, ingatlah, selama ini kita apa yang sudah kita dapatkan? Makin mengeraskan hati, apa sih yang kita dapatkan? Coba dulu jujur kita. Apa sih yang kita dapatkan? Menjadi sukacita buat kita. Ketika kita geram pun, apa sih yang kita dapatkan? Tidak ada. Tapi ketika kita betul-betul tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan membimbing, memimpin. Dan ada perasaan, saya tidak tahu kalau kita bisa merasakan sejak najolo, tak kuboto. Rasanya kalau kita tinggalkan parmingguan, muludang marminggu, tak kuboto hamulah. Ada nggak perasaan dak tabu pakila lamuna mulu somar mingguau? Saya tidak tahu apakah masih ada seperti itu buat kita. Rasanya kalau nggak gereja, nggak enak, nggak tenang, nggak nyaman. Memang benar, harusnya seperti itu. Aku merasa tidak nyaman, hidupku merasa hampa ketika aku tidak gereja di hadapan Tuhan, nggak mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini juga laus padi diom mak, dia kadak dana kate. Bagat-bagat doa mau kebereng noai nanti, ya, boru Silitonga, boru Pasaribu, boru Manulang, ya kan, do songoni nang akamat tahun gateng-gateng idau kamu, mulu kebereng semari, marjas samu bah irahamu nama nabongot tuban wagi jangi, ya kan, hami hola dipudi-pudi muna nama kebereng, ya, alani sapala nang songoni dah, artina ngai buak kamu dak danaki itu harajau nih. Ini waktu, momen kita menyampaikan anak kita ke dalam kerajaan Tuhan. Bayangkan itu. Ini peristiwa yang penting. Makanya kalau ada orang yang menganggap remeh Partidion Nabadia membaptiskan anaknya, celakalah dia. Ketika kita membaptiskan anak kita kepada Tuhan, bahwa kita sedang apa? Membawa dia, mengantarkan dia ke dalam kerajaan Tuhan. Luar biasa itu. Makanya dua-dua orang tuanya harus ikut.
Jala masaon masa muna menanamkan. Aidak danak do pedak danaki. Makanya dong istilah peneguhan sidi affirmation gua. Diteguhkanlah. Setelah dibaptis anak itu secara logika berpikir mereka tidak mengerti. Tetapi nanti seiring dengan waktu dan roh Tuhan yang bekerja, saya percaya ketika kita menyerahkan anak kita, bukan hanya menyerahkan seperti itu saja, Tuhan akan bertanggung jawab penuh akan masa depan anak kita itu. Luar biasa. Tuhan yang menuntun, rohnya yang memberkati. Makanya ketika anak diserahkan kepada Tuhan, lihat ada banyak berkat yang luar biasa nanti yang akan kalian terima setelah ini. Makanya saudara-saudara, masa ini juga masa untuk apa? Lahoma memehom, ya kan? Hatani debata. Ajarlah mereka, ya. Jangan lagi tidak ada orang yang apa? Yang tidak mempersiapkan anak-anaknya menjadi apa? Anak-anak yang baik. Ikut bertanggung jawab bahwa akan atoras itu masa depannya akan datang. Ciptakan situasi bagaimana di rumah atau dimanapun anak-anak itu benar-benar bisa terjaga di dalam firman Tuhan. Ini tugasmu, ya. Alani dakolan kadang-kadang kita Tuhan leo madak danak dia, ya kan? Neo namata si pasaribu, amata si raja guk ngalilin di paimahamu bawah, ya kan? Mau lihat mah di pasu-pasu tuhata sikop mah setabi secara kekeluargaan hadir yomuna. Bukan berarti kami yang memiliki cuma anak boru, bahkan yang tidak memiliki anak nak sikop mulunani, bukan. Au nak setuju au ngolo idokon misalnya ikon adongko anak, ikon adongko boru, apalagi misalnya ikon maranakot doh. Ada panggilan Tuhan untuk kita masing-masing. Kita percaya untuk itu. Dan jangan mau merendahkan diri, jadi rendah diri di hadapan orang lain karena kita tidak memiliki anak, atau kita tidak memiliki boru, atau memiliki laki-laki. Sarupa do sarupa. Dia lupa di debat sarupa do boru do anak. Jangan kita membeda-bedakan itu. Alai masuk tuh secara portibi kadang-kadang Tuhan saya tanya yang munape, ya kan? Tuhan leoma terus terang jujur, apalagi tua usad, ya kan? Sonari maaf terlalu kasar melokudok. Injury time madihani, ya kan? Masa itu semakin pendek. Maaf satabi ribu satabi, ya kan? Tokin naik mungkin sudah 43 tahun mainan. 40 tahun. Kalau misalnya maaf masa menopausenya 45 tahun misalnya, pola 2 tahun naik. Artinya tertutup madiau mendapatkan anak laki-laki misalnya. Ya. Tapi apakah lantas kita menjadi hilang sukacita? Tidak. Jangan sampai hilang sukacita kita karena apapun. Tapi sukacita kita itu ada karena Tuhan ini yang membawa keselamatan kepada kita. Alani dihamuna na dua teh. Ya. Kubereng siang guar ni akan aku munai pe bagak-bagak do kubereng. Ya. Danga do kubereng di si guar na si baigon, danga dong si becak danga dong kubereng. Ya kan? Ala dong tong guar di baen becak ala sejarah doi tubuh di becak dak danaki. Kan ala karo songoni, ya kan? Mulu tubuh di becak si bemuinna, ya kan? Kuat parangin-angin misalnya, ya. Alak Batak tahan sagala, soaguon, somutul, wah ngarep biar keguar-guar itu, ya. Alani mulu tung guari pe pas saat kamu tuh kada danaki, alai guar yang berarti lah. Kadang-kadang harung gojolma ibain guarna guar Jawa asam murano dapatan karejo. Saya mau katakan kepada kita, berkat itu Tuhan yang berikan. Bain margana, unang so ibain margana, ya kan? Ibain maguarna handoyo, ya kan? Handoyo es misalnya. Bayi pikir jolma ngon, oh halak Jawa don, ya kan? Ape dong ibereng silalahi dong se, bah dia do silalahi do ape cimanjitak do habe natong kan? Maksudnya tong asa mengelabui orang tuh. Jadi takasma bain warna teh. Jadi heado najulu tardidi ale mungkin rangai yang cari tahu tuh hamon. Atik ba tong aha marguna do petu hita. Jadi mulo madidion dak dana ikon mulo di huta-huta madidion dak dana. Olo tong amang. Ya kan disita pe sering gue. Dihita terjadi. Jadi idokom amang. Ai adong ko neng tardidi amang tu tanggal 20 nomor adong. Bah
Ai bawa imada neng ro pahopuk wa mang. Setia se Jakarta. Oh itu teh, se Jakarta teh. Atau bui mah. Ai buat mas surat parkurion ai buan mah. Sampai mah tanggal 25. Baru inan. Ngai dia anak komunai. Imada anno budari do pesahat amang inat tong. Sukut nama. Apa boleh buat mamang adom tak tolong mamang inat tong kan. Ibu to hamu do ibu ama per Jakarta. Mungkin ala di puta-puta neng patubuhon hebat mai mana tong kan. Ya, dungi ya ada warna song kamuon marsalom mah ade ya salon apa segala macam HP ngaudok koni suruh masa warna sabu ini ketik ningon kan tarong ro ini akian kan oke lah boleh mah padidio memasa masuk maibana di bangku partudi ya kan Roma jadi harowa ya dangadong ibai warna dangadong amang sahur do amang tardi dia amang ai si warna niku kan adong gua nan non amang ibu amma tutu ya kan ibu amma tutu abe ba au pe ala so adong isi warna niku lo mandi si warna diroknya mang diroknya ini mana tong kan isi du dirok isi nan diroknya mang diroknya ini tong kan hape pa pawahon dirok ngai dilailiton nah warna ini jaha amang mai buat amang mah di sini tong dirok ngai di ani baby ya kan ni di metong ali diroknya ala saya pikir diroknya kajol mon kan kadang-kadang saya asing-asing kok keluar kan di diom mah ali diroknya ya kan di mau tu bagasan keluar di bata ama do tu bagasan keluar di anak Tuhan Yesus Kristus ibu tu hamu do dung tarbidi saya permingguan tu matangis malaki ya kan bahasa tangis semu masuk tua mangwarna di rok ngai do ineto di sido surat to kami gua ai hamu pesian natwari pengang dok kon kirim jo WA jo warna alai seneang gua hamu mak tole mak lok mai si di roknya mag warna gabi di roknya mag warna ade kan makanya hati-hati persiapkanlah goar nadingga unang menghindar sian goar bata kadang-kadang ada kok jolum mah ya kan semua nabudok kon handoyo ya lahir dari rebo di toko oropopo ini kan nih alak batak kesoni do asa unang tarida alak batak tapi nggak tarida siap puhinai pika mersui do etor mabal do memang kita jarang kita nator berengon gateng tor langsung tak suman halak batak ate natung jarang gue ayau manusian uniman lewat tahu misalnya kita tak arani udah kau tinata pasti orang Batak ini dari mana kau tahu ini mana pasti coba ada orang siapa ini ate itu ini apa ada ini kok jadi suku ninata mah dan siapa mau bibi hamil lewat ya kan kamu orang Batak ya iya dari mana yang tahu oh kan nih toh ai tarboto do halak Batak idang bui bisa pardo pahotai dan bui tersembunyi kita ayo mak ni si Angelon saya paula so hirala Manado don na salah sangka do mata si Angel pikir Manado ala botar kulitna ya kan itu ceritanya mang si Angel tadi matuma Angel ibereng Manado don naruhana habi Batak manakas ya kan jadi ido lasma rohata molotuk songoni petopata cuma hola sia do bereng dang ala Batak burni sita barat memang jago do barat si virgin cantik sekali virgin cantik sekali songono makna bagaimana menang gabi maila hilang atau bereng betul so nggak usah jadi malu hilang kan ya bersyukurlah karena itu Tuhan memberkati kita ya mari kita nantikan kedatangan Tuhan melalui persiapan hati kita Tuhan Yesus memberkati kita berdoa melihat itu pas saat kami diwali Tuhan boy kami taripar di minggu Advent boy utangio kami baritam saya paso jalajari kami di Tuhan pau bahut diri na sama ngulu kami di bagasan orang ni roha dohot nang pikiran paso padidion nabadia nana yang sipatu paon tudak dana adong tulu anak kon ni hurian saya paso mali Tuhan saya bayi madak dana kika bidak dana naburju dak dana na ulo maka tidak kon war mali Tuhan gabe dak dana sibuan lasni roha dinatorasna dot lasni roha atau kepasaat kami mangulunami ramoti mahami di bagasan Kristus Yesus amin.
Maridi mahita sian nomor 554 las isoma tapabungu piliata na parjulu dot na padua.